Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak update ya. Jadi ini kita di usia 13 menuju 14 ya. 13 menuju 14 ini timbangan ini kita ADG-nya sekitar 500 ya. Cuman LB ADG BW body weight. Body weight-nya sekitar 507 kemarin tadi siang ditimbang tuh 507. Cuman agak khawatir karena pertumbuhan bobotnya terlalu ini ya, ADG-nya naiknya drastis. Jadi ADG 3 hari ke belakang itu ADG itu actual day grow, pertumbuhan bobot hariannya dari 35 ke 55 gram per hari kenaikannya sampai hari ini di 70. Nah, agak riskan ya. Terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi kan kita khawatirnya kematian tinggi di ayam besar gitu. Jadi kita lihat pertumbuhan kalau ya masih ada sih, yang kecil masih ada, belum keambil semua nih. Tapi udah jarang-jarang lah, udah tiap hari seleksi gitu. Nah, coba kita lihat. Jadi tembolok aman gitu, ini tembolok besar, kaki aman, cenderung kuning ya. Nah, kita khawatir itu kalau kakinya pudar, warnanya pucat gitu. Tapi aman. Memang ada beberapa yang pucat kayak modelnya teman-teman, ini bisa lihat yang ini nih. Kita tunjukkan nih. Ini warna kaki seperti ini, bandingkan sama yang sebelahnya ya, bisa kelihatan ya warna kakinya beda. Nah, indikasinya kan itu apa namanya, kurang vitamin ya. Jadi mesti memang kemarin sempat ada gejala sakit gitu, jadi ada dihentikan vitaminnya, jadi dia dikasih masuk antibiotik gitu. Nah, sekarang sudah mulai jalan lagi untuk vitaminnya, kayak model yang ini juga dia pucat nih kakinya. Nah, beda sama ini nih, harusnya kuning seperti ini ya. Kita lihat perbandingannya nih. Maksudnya. Nah, bisa dilihat ya bedanya ya, antara kuning terang sama pucat. Yang ini pucat yang saya pegang gitu. Jadi pengontrolannya itu di warna kaki, ADG jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Terus bobot juga, biasanya kan ada yang senang bobot maju. Kalau kita diusahakan bobotnya tidak mundur tidak maju, jadi nggak jauh-jauh lah kurang lebih gitu. Terus terutama sekam ya, kalau di musim hujan gini sekam atau liter atau alas kandang ini dibikin agak tebal ya, bisa kita cek ya. Nah, kurang lebih segini. Terus hindari penggumpalan, jadi sering dibolak-balik ya, sering dibolak-balik, jadi jangan sampai ada yang menggumpal gitu. Yang titik paling penting itu kan kalau di umur segini pertumbuhan daging ya gitu. Jadi sudah bukan bukan pertumbuhan tulang lagi gitu ya. Tulangan sudah bagus ya, bisa terlihat kaki besar-besar, badan juga lebar gitu. Yang biasanya kan yang dikhawatirkan itu si badannya itu lonjong ya teman-teman, nggak melebar ya gitu. Itu yang mesti diwaspadai kan gitu. Cuman kalau kita lihat di sini gitu, yang paling kalau membedakan gitu gini ya. Nah, ini dia lonjong dan kecil ya, tentu saja kecil ya, ayam kecil nih kelihatan. Nah, bedakan sama ini nih. Ya ini yang nggak terlalu besar, cuman kelihatan ya, kelihatan besarnya gitu. Jadi manajemen di 13 hari ini kita mempertahankan di 4 blower dari total semua blower. Cuman kan ini sistemnya inverter gitu, jadi speednya kita 4 blower, tapi ini sudah karena kemarin di usia 11 ya, 11 kalau nggak salah. Di 11 itu coba kita turunkan sampai 10 ya, di usia 10 kita turunkan ke 15 head. Ternyata memang
ADG-nya kurang, yang saya ceritakan di awal itu pertumbuhan hariannya cuma dapat di 35 gram gitu. Nah, jadi kita coba naikkan lagi sekarang di 25 Hz atau 50% dari kecepatannya. Berarti hitungannya kalau tanpa inverter ini sebenarnya sama dengan 2 blower gitu, 4 yang jalan tapi 2 gitu, 2 full speed gitu. Memang cukup tinggi ya untuk usia segini, tapi memang kondisinya kan kita lihat di kondisi ayamnya sendiri gitu, dari pencapaian bobot hariannya dan kenyamanan ayam di kandang. Lalu terutama kalau main blower itu kan terlalu tinggi jangan, terlalu rendah juga jangan. Nah, kalau terlalu rendah itu kan dampaknya sekam ini basah, menggumpal, dan terutama amoniaknya kan jadi cepat naik, bau lah gitu ya. Nah, makanya lebih enak ya kalau pakai inverter, lebih enak gitu. Kita tinggal ngatur-ngatur kecepatan, kan dampaknya itu seperti apa langsung terasa ya. Makanya kita udah disiplin dari awal, dari 0 hari itu nimbang ayam, masuk pakan per hari berapa, pendapatan bobot hariannya berapa, pertumbuhan hariannya dia dapat berapa gram gitu. Nah, itu penting ya, penting disiplin. Jadi kita merubah-rubah settingan itu efektif atau tidaknya berdasarkan timbangan harian gitu. Kalau ada ngedrop, apalagi muncul gejala-gejala aneh kayak ayam sakit atau matanya berair, berarti kan kita salah settingnya gitu. Nah, makanya evaluasi dari apa yang kita settingkan itu harus ada evaluasinya gitu ya. Evaluasinya dari timbangan itu gitu. Terus dari evaluasi dari pemberian obat ataupun vitamin gitu harus ada juga gitu. Ada contoh hari ini kita mengevaluasi kaki gitu. Kaki ada agak pucat gitu, kurang kuning ya, berarti kan indikasinya kurang vitamin ayamnya. Makanya evaluasi kita masuk ke kandang apakah sudah ada perubahan atau belum gitu. Jadi tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, udah ngasih obat, ngasih vitamin, oh udah sembuh, oh udah bagus, nggak bisa gitu. Jadi harus detail, dicek. Terutama ke ini juga dampaknya banyak ya, dampaknya bisa juga ada nggak cocok dengan vitaminnya atau overdosis vitamin dan lain-lain, kan tetap berpengaruh ke ini juga, ke sekam nih. Sekam bisa jadi basah, lengket gitu, bau ya. Jadi full perketat lagi pengawasannya gitu, terutama musim hujan lah gitu. Nah, untungnya gitu kita nyeting lantai bawah dengan lantai atas dibedakan, yaitu salah satu ngetrik. Memang kan musim hujan boros di sekam ya, kita mesti lebih tebal karena sering lembab. Dampaknya banyak ya kalau dari sekam lembab itu, masuk penyakitnya, performanya anjlok lah gitu. Nah, cuman memang karena yang bawah ini lebih dekat ke air, lebih dekat ke tanah, makanya lantai bawah itu kita taburnya lebih banyak, sementara yang di atas lebih sedikit. Ya dari situ sisi ngiritnya sih sebenarnya gitu. Jadi ada alasannya kenapa yang atas lebih sedikit, karena yang atas kan disumbang panas dari lantai bawah, terus dia kejemur juga lebih dekat ke atap ya, jadi lebih panas untuk di lantai atas. Lantai bawah memang cenderung lebih dingin gitu, makanya kita ngupayain dari awal juga untuk settingan pemanasnya juga beda gitu, lebih banyak di bawah daripada di atas gitu. Nah, kalau masalah bagus-bagusan ayam sih biasanya tetap yang paling bagus tuh yang di atas biasanya ya. Untuk kondisi normal kandang dengan pendingin standar, blower standar gitu. Tapi lain halnya biasanya kejadiannya berbanding terbalik ketika kandang yang blowernya tidak standar, kurang angin, atau pendinginnya malah tidak pakai sheldek. Biasanya dia bagus yang bawah, karena kondisi di bawah kan lebih jauh dari matahari gitu. Cuman antara bagus jelek itu perbandingan antara lantai atas dan bawah. Tapi kalau secara performa keseluruhan biasanya memang performanya kurang bagus kalau nggak standar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu untuk daerah tertentu gitu. Banyak yang manajemennya jago-jago gitu, terutama di daerah dingin tuh
Dia blowernya tidak standar, pendinginnya tidak standar ya, karena memang daerah dingin cenderung tidak begitu membutuhkan pendingin, beda dengan di sini daerah panas gitu. Mereka bisa dapat performa yang bagus gitu. Jadi di usia 13 nih penggiringan ayam masih ada gitu, cuman giring tipis-tipis aja kayak jalan gini lewat gitu. Supaya memancing respon makan, tapi nggak sering ya. Cuman semalam sih paling antara 1 sampai 2 kali, nggak banyak, nggak seperti ayam kecil masih rapat penggiringannya per 2 jam sekali. Ini memastikan saja, make sure terutama pada saat sekarang kan lagi masuk kunyit ya, kita lagi kasih herbal, kasih kunyit. Jadi meningkatkan aktivitas ayam untuk minum sama makan gitu. Jadi kunyit kita mulai dari usia kemarin ya 12 hari sampai dengan panen itu tiap malam dikasih kalau kunyit gitu. Kalau sisanya cuman tambah-tambahan aja, tipis-tipis aja, tapi kebanyakannya sih mainnya di kunyit lah kita gitu. Lebih murah, lebih hemat, lebih aman gitu untuk herbalnya kunyit. Kalian juga evaluasi ini apa namanya tempat pakan. Nah, tempat pakan itu ada yang masih full, ada yang sudah berkurang gitu. Jadi nanti pemberian pakannya diatur-atur lagi gitu. Nah, sementara itu saja yang kita bisa berikan informasinya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.